Shalom Sobat Milenial, kembali lagi kita di program One Year in Mission, Inspirasi Harian dengan saya Astrid. Pada saat ini kita akan belajar tentang tokoh perempuan di Alkitab yang bernama Hana. Siapakah Hana itu? Hana adalah istri dari Elkanah. Ia adalah wanita yang mandul atau wanita yang tidak bisa memiliki keturunan. Karena kemandulannya itu, ia merasakan tekanan yang amat berat, baik dari keluarga, dari masyarakat, bahkan lebih lagi dari Penina, madunya itu, istri Elkanah juga. Karena pada saat itu, Elkanah mempunyai dua istri, yaitu Penina dan Hana. Penina adalah istri yang bisa memiliki anak, sedangkan Hana tidak. Namun demikian, di tengah ketidakberdayaannya itu, ia tetap terus berusaha dan percaya kepada Tuhan. Ia menyerahkan persoalan yang dihadapinya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menjawab kerinduan hatinya dengan menganugerahkan seorang putra yang bernama Samuel sebagai jawaban dari doanya. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Hana? Adalah yang pertama, Hana adalah seorang yang setia dan pantang menyerah. Hana hidup pada zaman bangsa Israel yang mengalami begitu banyak kesulitan rohani. Pada masa hidupnya, banyak orang Israel yang tidak lagi mempedulikan Tuhan. Mereka berbuat sesuka hatinya. Bahkan para imam tidak dapat lagi diteladani. Namun tidak demikian dengan Hana. Ia tetap setia kepada Tuhan, ia tetap percaya, ia tetap berdoa sampai Tuhan menyatakan pertolongannya. Yang kedua, pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari Hana adalah Hana selalu mengingatkan Tuhan. Apa yang dilakukan Hana saat dia menghadapi masalah yang besar dalam rumah tangganya. Ia ingat kepada Tuhan. Ia pergi ke bait suci. Ia datang berdoa kepada Tuhan. Ia mencurahkan isi hatinya yang paling dalam kepada Tuhan. Dia berdoa dengan jujur dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan ia mengungkapkan rasa sakit hatinya kepada Tuhan. Dan pada saat ia berdoa, ia bernasar kepada Tuhan. Dan setelah berdoa, mukanya tidak muram lagi. Hasil dari doa Hana adalah Tuhan membuat Hana mengandung dan melahirkan seorang putra yang bernama Samuel. Apa yang dilakukan Hana saat doanya dijawab? Ia ingat lagi kepada Tuhan. Kebanyakan orang sekarang, apabila mereka sudah menerima berkat, mereka lupa siapa pemberi berkat itu. Tetapi tidak dengan Hana. Hana datang kepada Tuhan dengan menaikkan doa dengan ucapan syukur kepadanya. Yang terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Yang terakhir, yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Hana adalah Hana bukan hanya berani meminta, tetapi Hana juga berani memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagaimana nasar Hana kepada Tuhan, maka setelah Samuel disapi, ia menyerahkan anaknya yang tunggal itu kepada Tuhan untuk dididik oleh Imam Eli. Setelah dia menyerahkan Samuel itu kepada Tuhan, Tuhan tetap terus memberkati Hana dengan memiliki banyak keturunan. Dia memberkati Hana dengan memberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kisah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya berani meminta, tetapi berani juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus memberikan hal yang paling berharga yang kita miliki kepada Tuhan. Sebagaimana Hana memberikan anaknya yang tunggal Samuel kepada Tuhan.